Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa an-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hadha. Kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa 'alamana wa jama'a as-salaf as-salih fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah ambil tafsir surat apa kemarin? Surat Al-Fatihah. Sebelumnya kita belajar surat Mabada' ilmu tafsir. Hari ini kita lanjut di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Dia turun di Al-Madaniyah. Al-Baqarah seperti pertama bilang ada Makki, ada Madani. Apa itu Makki? Makki itu yang turun di Makkah. Waktu Nabi sudah pindah ke Makkah, ada beberapa ayat, beberapa surat turun di Makkah. Itu namanya Makki. Ada Madani. Madani itu turun di Al-Madinah. Maaf, kebalik sedikit. Makki itu waktu Nabi masih di Makkah, ada beberapa ayat, beberapa surat turun di Makkah. Namanya Makki. Madani itu yang setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, turun di Al-Madinah. Itu kata yang paling jelas atau pendapat yang paling jelas antara ulama apa berbeda antara Makki dan Madani. Makki dan Madani. Ada yang bilang juga Al-Makki itu yang turun setelah Nabi hijrah. Walau dia di Makkah, seperti surat Inna fatahna laka fathan mubina. Seperti ayat berapa ayat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ada berapa ayat setelah Nabi fatah Makkah, dia balik ke Makkah, ada berapa ayat turun bisa masuk di Al-Madani. Kapan Madani? Walau setelah Nabi sudah buka atau fatah Makkah, ghazwa Abran, fatah Makkah, balik ke Makkah waktu umrah atau sulhul Hudaybiyah, mereka bilang seperti itu. Ada yang bilang juga Al-Makki itu yang turun sebelum hijrah. Dia turun di Makkah atau di Taif atau di luar Makkah, namanya Makki. Al-Madani yang setelah hijrah. Turun setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah pergi di Makkah ke Al-Madinah, itu mereka bilang ini Madani. Madani. Walau Nabi di mana? Seperti di Ghazwat Tabuk. Ada berapa ayat turun di Tabuk. Tabuk itu sudah keluar Makkah, keluar Al-Madinah, sudah jauh. Tapi mereka masih bilang Makki Madani. Surat ini, surat Al-Baqarah, turun di Al-Madinah. Ada beberapa ulama juga bilang kalau kamu mau tahu ini Makki atau Madani, baca di surat itu. Kalau ada ya ayuhan nas, ini tanda Makki. Turun di Makkah. Ya ayuhan nas, wahai orang manusia. Umum bisa masuk. Mukmin dan kafir masuk. Seperti kita di ayat 10, ayat 20. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Ini ayat pertama. Berarti mereka bilang ini Makki. Turun di Makkah. Ada yang bilang kalau ada ya ayyuhalladzina amanu. Ini berarti di Al-Madinah. Tandanya ya ayyuhalladzina amanu. Di surat Al-Baqarah ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Itu semuanya pendapat dari ulama. Tapi yang paling jelas surat Al-Baqarah Madaniyah. Wahia mi'atan wa sittah au sab'a wa thamanuna ayat. Sittah au sab'a wa thamanun. 286 atau 287. Kok Syekh ada seperti ini? 286, 287. Kenapa tidak pas satu? Itu hitungan berbeda. Hitungan ahli Al-Kufi, Al-Basri, Al-Madani. Hitungan ayat. Seperti kemarin kita bilang Al-Fatihah berapa? 7. Ada yang tidak bilang Bismillah surah ayat dari Al-Fatihah. Jadikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah tidak kasih nama seperti sekarang yang ada di mushaf.
langsung alhamdulillah 1 2 3 sampai siratal ladzina an'amta alaihim itu 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Nah, ini sebab jadi berbeda di antara beberapa ulama ayat Al-Qur'an berapa. Seluruh ayat Al-Qur'an berapa semuanya? Siapa yang tahu? 6.660. 6.000 itu yang gampang, paling gampang. Tapi tidak ada yang bilang seperti itu. 6.666. Enggak ada. Yang ada 6.600 6.200 230 214 218 240 itu tapi kita sudah mereka bilang berapa ayat Al-Quran, dia bilang 6.666 enggak. Yang di antara mereka perbedaan atau khilaf dari atas 200 sampai berapa? Sampai 60. Berarti ada yang bilang 250, ada yang bilang 240, ada yang bilang 18, ada yang 17. Itu ayat Al-Quran. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini tafsir yang paling jelas atau semuanya. Alif Lam Mim. Allahu lebih mengetahui akan maksudnya. Allahu a'lamu bimuradihi. Itu tafsir siapa? Seluruh ulama. Yang pertama Allahu a'lam bimuradihi. Wah Syekh, kenapa tafsir besar sampai berapa jilid tapi alif lam mim Allah a'lam bimuradihi? Karena Rasulullah tidak jelaskan. Tidak kasih tahu di antara waktu masih hidup, tidak kasih tahu arti apa ini alif lam mim ain kaf ha ya ain sad ha mim, sampai mereka yang paling jelas bilang Allah alam muradihi. Syekh, saya sudah pernah baca dari buku fulan, ini namanya ijtihad. Apa itu ijtihad? Itu kerjaan atau pikiran dari mereka, mungkin benar mungkin tidak. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, salah. Tidak mungkin ini bisa kita terima, bisa tidak juga. Bisa terima, bisa tidak. Ada yang di sini bilang alif lam mim. Apa itu? Al-Quran. Alif lam mim. Ada yang bilang alif lam mim itu Al-Quran. Dalilnya dari mana? Dari berikutnya. Dalikal kitab. Itu dalam bahasa Arab isyarah ya. Dalika. Alif lam mim. Dalikal kitab. Berarti ini nama satu nama dari Al-Quran. Paham ya kan? Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang seperti nun, seperti qaf, seperti kasih berapa kemungkinan, tapi semuanya itu kemungkinan. Yang paling jelas apa? Allahu a'lamu bimuradihi. Bacaannya seperti kita belajar. Alif lam mim, sama idghamnya. Alif itu ada alis atau itu ada bendera atasnya, berarti 6. Mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Yang lam musaqqal, mim mukhaffaf. Lazim bacaannya 6, harus. Kita berhenti atau lanjut tetap bacaannya 6. Itu arti kata lazim. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bimurada, yani anna huruf al-muqatta ista'thara Allah bi'ilmiha. Ada beberapa ulama bilang ini dari al-mutasyabih juga. Dari al-mutasyabih min al-Quran al-Karim. Allah nazzala ahsan hadits kitaban mutasyabihan fi surat Al-Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ada yang bilang ini. Apa itu mutasyabih? Kita tidak bisa faham atau tidak tahu artinya. Ini bisa masuk. Tapi lebih jelas seperti yang di layar ini kita lihat alif lam mim, Allahu yang lebih mengetahui akan maksudnya. Mungkin di sini ada tanyaan.
Ada tanyaan, Syekh, khusus ini ikhwah akhwat yang orang Indonesia, ada yang bilang, Syekh, kalau saya baca Al-Quran dapat pahala atau tidak? Karena saya tidak paham, Syekh. Nah, jawabannya ini. Ayat ini jawabannya. Kita orang Arab belajar, juga seluruh ahli tafsir, ahli ilmi, nggak ada yang tahu artinya apa, tapi baca. Juga Rasulullah kasih contoh, la aqulu alif lam mim harf, walakin aqulu alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Jadi dapat pahala berapa? 30. Alif lam mim, faham atau tidak faham, pahala dapat ada atau pasti ada bah. Yang penting niatmu aja, niatmu apa? Biar pahalamu ke akhirat, bisa bawa ke akhirat, bisa transfer seperti transfer ke akhirat. Kalau niatmu saya baca a'udzubillahi, baca suara bagus. Oke, bacaan bagus, tapi biar manusia bilang fulan qari. Dalam riwayat itu orang pertama yang masuk neraka. Yu'ta birrajuli fayulqa finnar fatandariqu aqtab batnihi fayaduru hawlaha kama yaduru al-himaru fi riha. Tati fayu'maru bihi ila an-nar. فيقول الله تعالى أو فيقول يا رب كيف لماذا أمر منا فيقول أنا قرأت يا قال قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل نعوذ بالله. Kamu baca Al-Quran biar manusia bilang kamu qari. Kamu infak fi sabilillah, jihad fi sabilillah, biar mereka bilang fulan syahid fi sabilillah. Kamu dermawan, infak fi sabilillah, biar mereka bilang karim, orang dermawan. Jangan, kita hati-hati. Ini beda. Alif lam mim, orang baca di dalam hal yang ikhlas. Di dalam hal yang ikhlas. Oke? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beda sama orang yang baca ada fikiran duniawi atau ada fikiran yang kurang bagus. Niatnya tidak bagus. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Dzalikal kitab. Ini isyarat. Isyarat di mana buku itu? Nah, ini lihat surat Alif Lam Mim pertama, yang kedua. Dzalika, mungkin yang berikutnya. Wahai orang mukmin, Alkitab itu yang berikut ayat ini, la raiba fihi, tidak ada rugi di antara buku ini. Dzalika. Nah, ini lihat, dzalika kitab ini yakin yang dibaca oleh Muhammad ya. Ini bagaimana tulisannya kayak waktu masukkan Arab jadi masalah. Tidak ada kurang. Dalikal kitabu isyarah lil kitab. Atau ya wahai orang muslim, Allah Ta'ala menurunkan buku itu yang baru turun kepada Nabi Muhammad SAW. La raiba fi. La raiba la syakka. Di sini lihat ini terjemahnya. La raiba tidak ada kurang ya. Atau nah, la raiba bukan tidak ada kurang. La syakka. Jangan kamu rugi. Ini dari mana? Atau ini bicara atau ini dari manusia. Ini dari Alkitab la raiba fihi, buku Al-Quran. La raiba. Ini lihat juga. Dzalika ay hadzal kitab alladhi yaqra'uhu Muhammad. Ya kan? Yakni yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la raiba fihi, atau kabimbinan fihi. Kabada. Ini tulisannya jadi repot. La raiba la syakka fihi. La raiba la syakka fihi. Ay annahu min indillah. Ini turun dari mana? Dari Allah Ta'ala. La raiba fihi ay la syakka fihi. Turun dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang bilang. Bagaimana Syekh? Kita baca atau saya sudah baca di buku tafsir. Ada yang bilang ini baca atau Quran ini dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu pertama. Tapi waktu Rasulullah suruh, ntar kita ada berapa ayat, suruh kalau ini
Quran ini dari saya, boleh. Ayo, bikin Quran seperti saya. Saya minta dari kamu ya orang Quraisy, orang fasih, balim fasih di antara orang Arab, ayo bikin Quran seperti saya. Sampai mereka tidak bisa. Allah Ta'ala suruh, ayo bilang atau minta dari mereka walau 10 surat. Bukan Quran seperti semuanya kasih. Rasulullah bilang sama mereka, ya ayo tidak bisa baca atau bikin Quran atau karya Quran seperti ini. Ayo 10 surat. Mereka tidak bisa. Sampai Allah Ta'ala bilang bisuratin fa'tu bisuratin min mithli. Satu surat aja. Kalau ini dari Nabi Muhammad, ayo bikin seperti Nabi Muhammad. Anda bisa terima. Sampai Allah Ta'ala tahaddahum bi ayah. Fa'tu bi ayah. Satu ayat. Kalau ini dari Nabi Muhammad, ayo kasih Quran seperti Nabi Muhammad itu satu ayat. La raiba fi. Ay la syakka fi. Tidak ada kerugian. Ini dari Nabi Muhammad aula. Hudan ay hadin. Hudan la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Kitab berhormat itu di mana biasa? Petunjuk hudan, petunjuk Aisyah ya. Hudan yahdi, petunjuk. Ya, ini ada kamus bantu saya. Aisyah, Masya Allah. Petunjuk hudan ini hudan lil muttaqin, petunjuk orang beriman, orang bertakwa. Maaf, di sini bertakwa. Hudan lil muttaqin. Kalau kamu ikut, bisa ikut jalan yang kemarin. Ini tadi kita baca di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Minta apa? Ya Allah, petunjuk kita ke jalan yang lurus. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini hudal lil muttaqin. Al-Quran semuanya, seluruh ayat yang di Al-Quran bisa bantu kamu kalau kamu ikut sampai jadi ashabus siratal mustaqim atau ikut jalan-jalan yang orang yang baik. Hudal lil muttaqin, orang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Apa itu? As-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wa ijtinab an-nawahi. Orang-orang yang akibat ikut buku ini jadi ahli takwa. Akibat atau manfaat atau faidah ikut petunjuk yang ada di Al-Quran jadi ahli takwa. Lihat ini salat, as-salat juga innama yataqabbalullahu minal muttaqin, zakat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, as-siyam la'allakum tattaqun. Semuanya akibat atau setelah kamu belajar atau ambil adab atau akhlak Al-Quran jadi ahli taqwa. In hudal lil muttaqin ay sairina ila taqwa. Syaratnya apa? Bimtithalil awamir wa ijtinab an-nawahi. Bimtithal al-awamir. Dia ikut pemerintahan Allah Ta'ala. Perintahan Allah Ta'ala. Semuanya. Terus juga menjauhi dari dilarangan yang dari Allah Ta'ala. Atau jauh dari itu. Itu jadi ahli taqwa. Apa itu ta'rif taqwa? Al-khawf min al-jalil wal-amal min al-tanzil wal-isti'dad li yaumir rahil. Ta'rif taqwa, definisi taqwa itu apa? Takut dari Allah Ta'ala. Al-khawf min al-jalil. Terus wal-amal bil-tanzil, ikut ayat-ayat Al-Quran. Wal-isti'dadu li yaumir rahil, siap-siap ke hari kiamat. Artinya amal yang baik. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Nah, di sini bacaan tajwid. Dalikal kitabu la raib fi hudan lil muttaqin. Ada tiga titik ya kan? Bagaimana Syekh kalau ada itu? Sudah tandanya kalau kamu mau berhenti atas satu aja. Seperti dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Atau dalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di sini. Fihi hudan lil muttaqin. Jadi artinya bagus. Ya, tidak boleh dalikal kitabu la raib
fi hudan lil muttaqin. Tidak boleh bacaannya seperti ini. Yang boleh mana? Yang tadi. Berhenti atas la raib, lanjut fi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raiba fi. Habis itu mulai hudan lil muttaqin. Oke. Hudan lil muttaqin. Dapat hidayah atau petunjuk dari Al-Qur'an. Ya kan? Oh, di sini sebagai berarti kedua, artinya menjadi untuk muttaqin. Oke. Hudan lil muttaqin. Orang-orang hudan lil muttaqin. Sifat orang bertakwa itu apa? Kita nggak tahu, Syekh, sifat bertakwa. Enggak, yang berikutnya itu sifat orang bertakwa. Lil muttaqin, al muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang ikut Al-Quran jadi ahli takwa. Nah, kalau kita tadabbur sedikit atau lihat surat Alif Lam Mim ini, lihat 5 ayat pertama tentang orang beriman, sifat orang ahli takwa. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sifatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah sampai wa ulaika humul muflihun. Berikutnya 2 ayat untuk orang yang kafir, kufar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa sya'u lahum 'adzabun 'adzim. Ini sifat orang kafir, lawan orang bertakwa. Munafik, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, ini sifat sampai ayat 20. Sampai ayat 20 itu sifat orang munafik. Lihat sifat 2 munafik, kafir, maaf, sifat kafir 2 ayat sudah selesai karena jelas. Sifatnya jelas. Innal ladzina kafaru, dia tidak terima Al-Quran, tidak terima atau tidak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi munafik itu bahaya. Ada tanda. Wa minan nasi ntar kita insyaallah besok lagi. Di sini kita masih sifat orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Iman. Yang pertama arti iman apa itu? Yu'minun. Artinya apa? Yusaddiqun. Al-iman fil lughah at-tasdiq bima jaa 'anillah wa bima jaa rasul. Apa beda al-iman sama al-Islam, Syekh? Al-iman bil qalb. Al-iman i'tiqadun bil qalb. Di dalam hatinya yakin, itu namanya iman. Tapi kerjaan al-Islam kerja. Membuat. Ya kan, salat itu harus kamu pergi ke sana, naik terus wudu, mandi, bersih baju, dulu semuanya pergi, bla 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 sampai akhir salat. Itu melakukan salat, ikut imam sampai assalamualaikum sudah salat. Tapi al-iman enggak di dalam hati. Kita enggak tahu kamu iman benar, mukmin benar atau tidak. Itu yang berbeda di antara Islam dan iman. Lihat semuanya arkan Islam apa? Arkan Islam syahadat alla ilaha illallah. Ini ucapan sampai kita dengar. Tapi di dalam hati saya belum terima. Ya, itu Allah Ta'ala yang tahu. Ya, kamu belum mukmin. Muslim aja. Kamu di depan kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, fulan muslim. Tapi iman di dalam hatinya sudah terima atau belum, itu balik ke dia. Al-Islam syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamus shalah. Ayo berdiri salat. Ita zakat, bayar atau infak zakat. Saum Ramadan, kerja juga. Hajjul bait, pergi juga ke sana. Man istata ilaihi sabila. Ini al-Islam. Al-iman, antu'mina, dalam hati. Yakin Allah Ta'ala billahi. Beriman kepada Allah Ta'ala dan malaikat, rasulnya, semuanya di dalam hati. Kita enggak tahu. Fayaqulun al-imanu al-Islam tasdiqun, al-Islam amalun bil arkan. Al-Islam amalun bil arkan. Ini salat, puasa, dipakai badanmu. Tangan, kaki, pergi ke sana, ini namanya Islam. Al-iman tasdiqun bil janan. Percaya di dalam hati. Al-munafik lawannya. Munafik itu lawannya. Kafir sudah tolak.
tidak terima, ini semuanya saya enggak mau. Tapi munafik enggak, dia bisa ikut kita salat, puasa, zakat, tapi di dalam hatinya itu tidak percaya. Billah. Na'udzubillahi min dzalik. Alladzina, sifat orang beriman apa? As-sairin taqwa litiqaihim bidzalikan nar. Alladzina yu'minuna yusaddiquna. Yu'minuna yusaddiqun, di dalam hati dia percaya. Bil ghaib bima ghaba anhu. Seluruh ghaib kita iman atau percaya masuk di oleh iman. Terus Allah Ta'ala salah satu yang kita ada yang bisa lihat Allah Ta'ala setiap hari. Sudah, ini namanya bil ghaib. Malaikat juga ada yang bisa lihat malaikat, enggak, itu namanya ghaib. Seluruh yang tidak hadir, kita tidak bisa lihat, itu namanya ghaib. Sampai sekarang kita iman di Nabi Muhammad SAW namanya ghaib. Kita tidak lihat Nabi Muhammad, tapi lihat sunnahnya, lihat hadisnya, Al-Quran, itu bisa jadi yakin. Yu'minuna bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'ts, hari kiamat. Wa al-jannah enggak ada yang sudah lihat kecuali Nabi Muhammad di dunia waktu kasih hadis. Neraka belum, surga ya kan, surga sama neraka. Oke, wa yuqimuna shalah ay ya'tuna biha bihuquqiha. Lihat dia berfirman apa? Wa yuqimuna, berdiri salat. Kalau kita mau bangunan rumah, gimana caranya? Harus benar, sempurna, biar bisa kita naik ke atas lantai 2, 3, 4. Apa kalau dia mau sampai ratusan lantai atau 10 lantai. Berdiri yang benar, bihuquqiha, hak salat. Biar ada manfaat dari salat. Fulan salat 40 tahun tapi dia tidak rasa apapun di dalam salat. Ini salahnya salah dari dia, bukan dari salat. Karena salatnya masih kurang. Ada berapa masalah yang masih kurang. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, wa mimma, dari yang Allah Ta'ala kasih rezeki. Ini lihat bagaimana Allah Ta'ala sayang sama hamba-hambanya. Tidak bilang rezekinya mereka harus kepada saya, enggak. Dari yang saya kasih, yang saya beri, ayo keluarin sedikit. Kalau kita lihat zakat itu rub'ul ushri, 1/4 dari 10. Berarti kalau ada 1 juta, rub'ul ushri berapa itu? 1 juta. Kalau ada 1 juta, 1/10, 100. 1/4, 25. Berarti dari 1 juta, 25.000. Itu zakat. Kenapa Allah Ta'ala bilang wa mimma, dari yang saya beri, yunfiqun, zakat. Mimma razaqnahum yunfiqun, la ilaha illallah. A'tainahum fi ta'atillah. Fi ta'atillah. Dari tempat yang la ilaha illallah. Cari tempat yang ada tempat baik. Oke, cari tempat yang baik. Infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini kita yang sekarang. Beriman kepada Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad, juga sahabat. Itu sifat orang bertakwa. Yu'minuna bima unzila ilaik, wahai Muhammad, kita menurunkan Al-Quran kepadamu, yang beriman kepada buku itu yang baru turunkan kepadamu, itu masuk di orang takwa. Masuk di orang apa? Takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ayil Quran, wa ma unzila min qablik. Ada berapa buku turun sebelum kamu, wahai Muhammad? Nah, kemarin kita belajar tauhid, belajar apa? Al-Fatihah juga mungkin. Berapa Al-Quran? Berapa buku-buku samawi? Yang turun sebelum Nabi Muhammad berapa? Ayo. Yang masih ingat boleh.
Kita bilang 104 ya. Pak Aris kemarin bilang 104 ya. 104 buku sebelum Al-Quran. Wah, Syekh, kita faham Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan aja. Itu yang hadis kasih jelas. Tapi juga kita baca inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wah, masih tambah lagi. Ya, ada suhuf syith. Suhuf syith itu 60 kalau tidak salah. Suhuf beda seperti At-Taurat Al-Injil. Suhuf dan suhuf Ibrahim 30, suhuf Musa sebelum At-Taurat 30. Jadi berapa? 60 syith 30 sama 30 jadi 100. Kalau tidak salah juga mungkin salah hitungan aja. Mungkin salah hitungan juga, ada yang bilang 40 Ibrahim, 40 Musa, itu sebelum Taurat juga. Habis itu turun Taurat. Jadi 40 sama 20 syith. Walhasil di dalam riwayat hadis itu 100 yang suhuf Ibrahim, Musa dan syith. Wa At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan itu yang jelas sudah kita faham semuanya. At-Taurat, Al-Injil, Zabur. At-Taurat kepada Sayyidina Musa. Wal Injil kepada Sayyidina Isa. Wal Zabur kepada Sayyidina Daud. Wal Quran kita tahu itu yang di antara tangan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus beriman kepada ini. Buku-buku yang saya tadi sebut. Terus bagaimana caranya? Buku itu ada buku Allah Ta'ala menurunkan kepada Sayyidina Musa. Ada suhuf sebelumnya. Kita nggak tahu. Tidak ada yang jelas. Kita iman aja. Berapa itu mungkin kita bilang balik ke sejarah yang kasih tahu. At-Taurat yang sekarang ada itu masih Taurat itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran ini yuharrifun al-kalim, mereka sudah mengganti, berubah. Jadi kita iman ada buku turun kepada Sayyidina Musa namanya At-Taurat, tapi yang ada sekarang mereka sudah berubah. Kita jangan tolak, jangan terima juga. Jangan tolak bilang enggak karena mungkin masih ada ayat yang dari Allah Ta'ala. Juga jangan terima sampai kamu kerja di dalam yang di dalam nih, jadi bahaya juga. Mungkin kamu ikut yang mereka masuki. Ada berapa hukum mereka tambahan di dalam atau Al-Injil juga. Al-Injil juga Allah Ta'ala kasih tahu mereka berubah juga. Berarti kita harus beriman atau harus iman kepada buku Sayyidina Musa, buku Sayyidina Isa, tapi yang Allah Ta'ala menurunkan, yang bersih, yang murni. Kalau yang sekarang, ini yang sekarang Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, kasih tahu di Al-Quran, mereka sudah berubah ganti. Jadi kita harus perhatian. Dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab bawa beberapa ayat dari Al-Injil atau dari At-Taurat. Sayyidina Rasulullah marah sama Umar. Wahai Umar, kamu belum percaya sama saya. Saya sudah Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ini murni. Wallahi laqad ji'tukum biha bidha. Walau kana kalau Musa masih ada, pasti dia ikut saya. Rasulullah bilang sama Sayyidina Umar. Walau kana Musa, akhi Musa hayyan, lama wasa'ahu illa ittiba'i. Karena bacaan saya atau Al-Quran yang dari saya murni, bersih, tidak ada tambahan dari makhluk atau dari siapa. Oke. Alladzina yu'minuna bil ghaib. والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي التوراة والإنجيل وبالآخرة هم يوقنون يقين. Mereka tahu ada. وبالآخرة هم يوقنون. Ulaika
Ulaika siapa itu? Orang-orang yang sifatnya tadi, apa sifatnya apa? Sifatnya yu'minuna bil ghaib, ma unzila min qablik, ini semuanya. Mereka apa? Ulaika humul muflihun ala hudan min rabbih. Itu yang ikut petunjuk Allah Ta'ala. Ala hudan min rabbih. Wa ulaika, ini coba lihat. La ilaha illallah. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika hudan. Boleh tunjuk yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang ikut ayat Al-Quran itu orang yang beruntung. Orang yang takwa. Sifatnya orang takwa. Sifat orang takwa apa? Ikut Al-Quran. Kita masih di awal. Awalnya, insya Allah, selama kita belajar tafsir, kita bisa ambil faedah. Jadi apa? Dari 5 ayat yang kita belajar hari ini, Allah Ta'ala minta apa dari kita? Atau suruh kita apa? Iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Badai ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu masuk dari kubur sampai masuk surga, itu semuanya. Juga surga, neraka itu ilmu ghaib. Kalau ada yang bilang sama kamu, surga di mana? Ayo kasih tahu di mana. Ya, itu berarti dia mau hancur akidahmu. Harus kita. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-Quran. Barakallahu fikum, hafizakumullah jami'an. Kayak sudah cukup ya kan? Kayak sudah cukup. Jazakumullah khair. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. Okay.